Kekayaan alam di dusun bukan hanya menjamin kehidupan manusia, tapi juga memberi kehidupan bagi segala jenis makhluk hidup di darat, laut, dan udara. Segala jenis tumbuhan dan makhluk darat dan air saling menghidupkan dan menjamin kelestarian secara alamiah. Keserasian dan keharmonisan hidup antar makhluk hidup menjamin kelestarian alam secara alamiah. Maka itu pengertian tungku api meliputi semua hal yang menjamin kesejahteraan hidup setiap makhluk termasuk manusia. Persoalan yang kami hadapi di tanah Papua, saya mulai dengan satu istilah. Orang Papua lebih baik tidak punya uang daripada tidak punya dusun. Setuju tuh? Karena tidak tahu pakai uang. Atau kita semua bahwa lebih baik tidak punya uang daripada tidak punya dusun. Demikian satu keprihatinan gereja yang mendorong kita untuk semua terlibat dalam gerakan melindungi dan mengelola sumber hak hidup ekonomi masyarakat lokal. Dusun yang dilindungi dan dikelola dapat menghasilkan uang, bukan mendapatkan uang dengan cara menjual dusun atau membiarkan tanpa mengelola dan memanfaatkan. Tungku api tetap menyala sejauh ada sesuatu yang dimasak dan disajikan untuk makan setiap hari dari kekayaan alam di dusun masyarakat adat pemilik hak wilayah. Perubahan dan perkembangan zaman terjadi bahwa sumber kehidupan yang berasal dari kekayaan alam di dusun semakin terancam hilang. Di daerah perkotaan, khususnya pusat-pusat perkotaan kabupaten, tanah dan dusun masyarakat adat nyaris terjual habis untuk kepentingan pembangunan dan kebutuhan pertambahan penduduk dari luar yang terus meningkat secara drastis. Di luar perkotaan, pemerintah mengizinkan investasi para pengusaha luar secara besar-besaran untuk logging, perkebunan, persawahan, penebangan pohon serta tambang seperti yang terjadi di Kabupaten Merauke, Nabire, Kerom, dan Timika. Masyarakat semakin kehilangan dusun sebagai sumber ekonomi dan kelestarian ekosistem alam. Penebangan dan penggusuran hutan untuk berbagai kepentingan hidup dan pembangunan satu daerah turut mengorbankan kehidupan masyarakat adat yang masih menggantungkan hidupnya pada kekayaan alam di sekitarnya. Di tengah arus perubahan tersebut, kebanyakan masyarakat adat belum mampu menjamin dirinya untuk hidup dengan cara baru. Kompensasi penyerahan dan penjualan dusun belum menjamin cara hidup baru selain kebergantungan hidup masyarakat pada sumber kekayaan alam yang tersedia. Kita belum bisa dengan jual tanah dapat miliar buat kios. Buat kios atau toko kan, nanti hasilnya bon semua. Om ipar don datang lagi, terpaksa kasih habis. Maka itu walaupun bisa dapat uang banyak dengan jual dusun atau dapat kemudahan, tapi kita belum mampu untuk mengalihkan cara hidup kita untuk hidup pada cara lain kecuali petik atau olah dusun, makan, tanam mobil, dan lain-lain. Itu saja. Krisis pangan dan ekologis yang terjadi saat ini tampak dalam perubahan iklim, rendahnya produksi bahan-bahan pangan, kerusakan sumber-sumber pangan, hilangnya sumber-sumber hayati, habisnya sumber daya alam, munculnya penyakit dan gizi buruk, rentannya lingkungan dan meningkatnya jurang antara si kaya dan si miskin. Pemahaman manusia tentang dirinya berubah banyak. Manusia beralih dari pemahaman diri sebagai ciptaan berakal budi yang serba berkecukupan dan memiliki kebebasan untuk memilih apa yang baik dan cocok bagi hidup manusia, menuju ke pemahaman diri sebagai ciptaan yang tidak pernah dapat menjadi puas. Hal ini kerap kali ditambah dalam hubungan antar manusia dengan sesama dan dengan alam ciptaan yang mengalami ketidakserasian. Manusia dan sesamanya cenderung saling berebut kebenaran dan kekuasaan. Sedang dengan alam ciptaan, manusia dengan kerakusannya menguras dan memanfaatkan alam semesta dengan tidak hormat dan bermartabat. Pengabaian
terhadap hak-hak dan ekosistem masyarakat hukum adat akan menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat mengakibatkan berbagai gejolak dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kebijakan pemerintah yang memberi izin kepada para pengusaha tetapi kurang memperhatikan kepentingan masyarakat adat tentu akan berdampak bagi kehidupan masyarakat dalam suasana ketidakpastian. Masyarakat pemilik hak ulayat mengalami ketidakseimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah dan masyarakat usaha, serta meningkatnya arus penduduk dari luar yang pada umumnya menguasai sumber-sumber hak ekonomi masyarakat lokal. Sebenarnya pada kuncinya kemiskinan yang terjadi di Papua atau di seluruh Indonesia. Ada dua penyebab kemiskinan. Orang miskin karena dia kerja setengah mati tapi tidak bisa jual dia hasil, karena kurang dukungan infrastruktur. Tapi ada orang miskin karena mental. Biar semua ada, tapi dia tetap miskin karena cara hidupnya, karakternya. Contohnya seperti kamu ini, miskin karena mental. Banyak di Papua ini miskin kan, tidak tahu mengolah uang. Orang Jawa itu dia datang di Papua, dia dengan 100.000 modal, dia olah menjadi 1 juta. Dia olah bagaimana jual apakah, dia olah menjadi 10 juta. Dari 10 juta dia olah lagi menjadi 100 juta. Dari 100 juta dia olah sampai dia dapat miliar. Pulang kampung bangun rumah besar. Kami Papua bukan dari 100.000 kita langsung dapat 1 miliar. 1 miliar kita olah bukan ke atas, tidak, kita olah ke bawah. Kita berhasil dalam hal itu, olah ke bawah. Dapat langsung 101 miliar, langsung dapat. Cuma-cuma, tak. Langsung jadi, di tangan tinggal 100 juta saja. Besok lagi sudah jadi 10 juta saja. 1 minggu saja jadi umur, habis. Maka itu saya biasa bilang, guru-guru dengan pastor-pastor ini yang salah. Uskup-uskup itu salah. Kita mewartakan berbagi-bagilah dan umat jalankan itu. Umat jalankan. Jadi yang kau punya bagi, itu betul. Tidak pernah uskup-uskup atau pastor berkhotbah berkali-kalilah, tidak ada. Berbagi-bagilah itu. Kalau kali berarti kau punya 100.000, kau harus buat sehingga tambah-tambah terus tuh kali-kali itu berarti bisa 100.000 jadi 1 juta, bisa jadi 1 miliar. Tapi pewartaan selalu berbagi-bagilah, hai saudara-saudara. Menjadi murid Kristus yang baik. Tapi itu sudah, itu lain di altar. Ini kita bukan urus sakramen, kita urus saksemen sekarang. Ketidakmampuan itu orang Papua atau banyak daerah-daerah yang tidak mampu mengelola dia punya dusun, mengakibatkan satu bencana besar, kemiskinan itu. Apalagi dengan karakter hidup manja, tidak ada daya kerja, apalagi dengan hidup dalam kemudahan-kemudahan, tidak produktif, itu akan jadi bencana di tanah Papua yang luar biasa. Itu yang saya mau kasih tahu kamu. Apalagi jumlah penduduk dari luar semakin bertambah. Di daerah-daerah perkotaan Kabupaten Baru yang orang Papua buat Kabupaten Baru itu hanya undang orang dari mana-mana datang. Jumlah itu akan meningkat. Semakin banyak orang pendatang dengan tanpa merasa tidak boleh bersalahkan. Dia datang untuk cari hidup juga kan. Dia datang, jumlah ini semakin banyak dengan karakter produktif, dengan dia bisa tahu peluang. Orang Papua tidak lihat itu. Maka apa yang terjadi?
penduduk asli Papua di daerah-daerah perkotaan tergusur dengan sendiri. Belum lagi kita bicara investor besar. Bapak Uskup Merauke bilang, Presiden itu sudah tanda tangan 1,2 juta hektar untuk persawahan di tanah Merauke. Kalau orang lihat baik, 1,2 juta itu sudah termasuk masyarakat punya kampung itu semua. Itu sudah daerah persawahan. Orang Papua mau tanam padi, celaka besar Pak. Hancur sudah. Celaka. Itu, kau suruh dia tanam padi. Pekerjaan apa? Kalau bilang makan nasi nomor 1, tapi bilang tanam. Dan perubahan pola makan sekarang banyak orang Papua kalau makan sagu, makan ubi perut sakit. Saya kasih tahu ini betul ini. Kamu tertawa betul juga. Iya, karena dia sudah makan beras, dia makan nasi. Apalagi beras raskin itu, sampai naik pesawat amal, sampai di kampung-kampung. Kami termasuk untuk ikut mendukung, mensosialisasikan, mendistribusikan beras raskin sampai di pelosok-pelosok sampai masyarakat lupa tanam ubi lagi. Dulu tuh waktu saya tugas di Wamena, kalau kita jalan dari Wamena sampai Liwika, saya tugas di Liwika, kiri kanan itu tidak ada pohon. Kita lihat ke sejauh mana bedeng-bedeng kebun, kita tidak lihat apa-apa lagi. Alang-alang yang bele di pinggir jalan. Masyarakat ini mereka betul menghayati kelestarian. Tidak boleh cabut. Kasih dia tunggu. Nanti akhirnya pada akhir zaman Tuhan akan memisahkan gandum dan lalang. Tidak ada apa-apa, kosong, tidak ada. Dulu kita kalau bunuh babi itu, jangan. Babi itu dulu. Orang piara babi, pesta-pesta babi. Tidak ada pesta tanpa babi. Sekarang makan babi Toraja. Babi naik pesawat lagi. Masyarakat tidak piara babi lagi. Bapak bencana. Pastor-pastor hati-hati. Oh, minta uang itu uang bencana itu. Bencana. Kemiskinan terjadi. Jadi seluruh kehancuran ekonomi itu jauh lebih dahsyat daripada kita bicara kehancuran politik. Itu yang saya punya statement terakhir. Sebenarnya di belakang itu saya mau katakan kepada kita orang Papua, gereja di Papua, kehancuran ekonomi lebih dahsyat daripada kehancuran politik. Jadi kalau kita tidak perhatikan, mencari bagaimana menyelamatkan ekonomi masyarakat, kita akan bekerja keras untuk menyelamatkan orang Papua. Semua kasus di Papua ini termasuk itu, celaka kemarin, itu ekonomi semua. Ada tentara bunuh masyarakat di Kamoro sana yang tembak, gara-gara ikan, gara-gara bisnis nelayan. Yang bunuh di dia itu apa? Gara-gara polisi ini dia sumber uang ini pengusaha itu. Mereka jaga tiap bulan mereka dapat uang. Jadi kalau kau ganggu dia hantam kau sampai bunuh pun. Karena ini masalah uang. Kalau perang-perang di Timika itu apa? Semua politik perut. Masalah perut. Semua berlomba-lomba dengan lahan-lahan supaya dapat ikut makan. Kamu serius sekali.
Sengaja buat serius saja. Kau sadar tadi? Itu. Sadar itu. Semua masalah perut. Politik yang ada ini juga semua masalah perut. Kalau apa itu mereka berpolitik sosial, kita merasa dulu politik itu sosial. Kalau kita orang Indonesia, politik itu pendapatan, tempat cari makan. Itu politik. Mau jadi bupati, itu supaya dia dapat makan. Padahal bupati itu supaya Anda berpikir banyak orang kan. Jangan ganggu lagi orang ini, tidak. Pendapatan. Kembali itu lagi masalah perut lagi. Kamu tahu bahwa daging itu, roh itu kuat. Daging itu enak. Itu juga daging itu lemah kan? Tapi dunia sekarang itu roh itu kuat, daging itu enak. Itu orang ada kejar-kejar. Masalah enaknya itu. Nah, itu enak. Tapi jangan kau cat sebagai Injil baru ya, tidak boleh. Sudah boleh. Ini Injil orang lapangan saja. Tapi itu kehancuran itu. Ini yang saya mau gambarkan sedikit masalah. Di Timika juga masalah di sekitar Freeport itu masalah perut semua. Tapi yang sangat diprihatinkan, masyarakat Papua tergusur di Jayapura ini orang asli ada di mana? Dia jual semua, termasuk kami beli doang punya tanah. Oke, Anda jual, lalu Anda sekarang jadi apa? Gembel. Tanah habis terjual, lalu jadi apa dia? Dia jadi pengemis seumur hidup. Khusus di daerah kabupaten, masyarakat asli tinggal di pusat-pusat kabupaten, tanah juga habis terjual. Dia akhirnya menjadi pengemis seumur hidup, pengemis terstruktur, turunan. Karena kita orang Papua, tidak mungkin kita pindah ke dusun orang lain. Tidak, biar keluarga sudah bagus, kau dusun ini. Kau jual berarti sudah selesai kau. Kau tidak bisa pindah ke dusun orang lain. Kau tidak, bahkan orang Kamoro itu tidak bisa pampur di dusun sabu orang lain punya. Tidak bisa. Kita hidup dalam dusun kita masing-masing. Jadi kalau dusun hilang, orang itu bencana. Habis. Tidak ada. Kecuali dia mampu buat kios kah, jadi kontraktor kah, dia mampu jadi pengusaha kah, syukur kalau dia jadi pegawai, ada pendapatan. Tapi kalau tidak ada, mati sudah. Mau buat apa? Akhirnya banyak yang teriak merdeka. Kemarin Donatan Tampus kita demo politik. Setuju, siapa yang larang? Kita juga semua memerdeka toh. Tidak ada yang larang. Tapi masalah saya, mengapa kau berjuang merdeka itu kau tidur di kios punya? Mengapa kau hidup di kontrak rumah orang Jawa? Kau rumah di mana? Nah itu Dia bisa itu. Ngomong politik, ngomong demo, tetapi sebentar. Bagaimana kita bisa jadi terang? Nanti kita dapat kurus kita mati sebelum perang. Ada satu yang enggak, anak ini mau ujian jadi mau fotokopi ijazah. Oh iya, kau minta berapa? 50.000 kan? Tidak ada. Yang ada 50 juta. Dia bingung. Bagus. Ulang lagi.
Yang ada itu 50 juta. Kalau 50.000 tidak ada. Tidak mungkin Bapak Boslo. 50 juta ada, baru 50.000 tidak ada, itu tidak mungkin. Itu yang saya mau kasih tahu. Sini kau, saya mau jelaskan. Bapak, kalau Bapak minta 5 juta atau Bapak minta 50 juta itu saya mengerti. Bapak tidak mampu, kau miskin. Tapi yang saya tidak mengerti, kau minta 50.000 ini saya tidak mengerti kau. Itu kau punya urusan, ya kan? Kau ambil keraka saja, kau ambil ikan pergi jual di pasar, kau bisa dapat 10.000 apa 100.000. Itu kau punya urusan. Kalau kau minta besar, saya mengerti kau tidak mampu. Tapi hanya 50.000 untuk fotokopi. Ini anak sudah sekolah 3 tahun SMP ini. Kau buat apa selama ini? Ini kehancuran Bapak. Mental-mental begini. Bencana. Karena hidup ini hanya kita bisa bantu orang yang punya beban. Yang tanggungan itu urusanmu. Ya. Tapi masalah di Papua ini, semua yang tanggungan itu menjadi beban. Itu persoalan sekarang. Saya tahun anak juga proposal. Sampai sini aku buat anak. Semua masalah-masalah yang sebenarnya itu masalah kepurusan. Maka minum kau punya urusan, datang dengan Bapak Boslo sudah bicara, Bapak Boslo saya mau pulang. Sudah toh? Uang ojek. Kenapa kau datang? Ini kau punya urusan. Kalau kau datang bicara Bapak Boslo saya anak kuliah tapi setengah mata, saya bisa mengerti. Itu saya, kau miskin saya tahu. Makanya saya bisa bantu. Yang macam begini, sampai suruh kau datang. Apa kamu harus datang? Jadi kamu jadi malu saya orang kamu. Ini kemeja ini mati, dasar. Tapi dia sepeng bilang datang dia bicara dengan Bapak Boslo, terus bicara Bapak Boslo bicara. Ini tentang pemekaran Kabupaten Mika Barat. 1 juta bermangat. Ini dulu aja. Saya apa? Saya kasih ingat tentang itu. Berarti jam bagus. Saya berbisnis dulu. Ya. Berasa bakar ya. Tapi bagus saya cerita. Apa? Oke kan? Kabupaten desa ini, luar biasa aja tidak ada. Itulah. Jadi bagaimana tugas kita ya? Ini itu ya. Masalah itu yang kita ada. Di mana sama terus mana yang saya tanya. Dapat uang juga kemarin. Memang mereka mah itu yang berbisnis. Saya setuju. Kenapa tadi di bisnis masuk cari ikan di masyarakat? Apalagi cara itu dia punya perahu. Dia di baru yang bawa perahu yang pergi cari coba orang kamu tidak diambil lagi orang pendatang masih bawa perahu. Ini masyarakat punya. Saya kan marah. Saya dengar anak saya apa suruh miskin baru marah orang lagi. Lagi kami tidak mau bicara. Iya, dia marah. Iya. Tapi bisnis. Saya ikan. Saya juga bisa ikan. Itu bisnis.
lagi. Saya akan berperau, maaf lagi. Ah ya betul. Pastor bicara banyak, diskusi banyak. Jadi itu kita punya nilai itu untuk nilai ini masyarakat lokal. Ini saya mau bicara dari sisi apa perbedaan. Masyarakat lokal kita punya masyarakat lain. Jadi kami bikin ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Tapi persoalan bukan persoalan karakter. Sehari dicari ikan, satu orang datang bisa buka. Langsung dilakukan. Ikan datang dicari satu malam, apalagi orang Kamoro. Kamu orang gunung kalau makan 1 jam. Satu minggu dia nggak hidup. Memang dari jadi ya dunianya ya. Dia bisa cari, dia tahu ikan apa ada di dalam air apa, angin apa dia tahu. Dia bisa perahu satu hari itu besok pagi dijual. Jadi para pikiran seorang bisnis satu hari 1 juta berarti pada satu bulan dia pegang 60 juta ya sudah harga semua potong 50% bersih masuk saku ditinggal goyang saja 30 juta per bulan lebih besar dari gaji pegawai ya kan apalagi lebih besar dengan dari uang saku prater-prater. Tapi apa yang terjadi? Kita pergi sampai 1 juta. Besok kami datang jemput besok tidak ada lagi. Kenapa kamu tidak cari? Uang kemarin masih ada tuh. Belum habis tuh. Ya ini tidak bisa bisnis kalau begini. Jadi memang masalah banyak begitu. Mau pakai orang setempat, tetapi juga kendala begitu. Bisnis tidak jalan. Hari ini cari ikan dia ada motoris, besok dia semabuk. Aduh, mau motoris orang mabuk lagi nanti bro kasih tinggal kau. Cari motoris lagi. Biasa begitu. Tapi sudah itu prospek masalah. Masalah akhirnya orang luar itu tidak mau pakai lagi orang setempat. Karena bisnisnya tidak bisa maju. Apalagi swasta. Tapi di lapangan ya terjadi ketegangan itu kan. Yang tidak ada perlindungan, tidak ada dukungan dari pihak-pihak pemerintah atau pihak-pihak lain. Sehingga di sana itu orang berebut berperang itu, makan minum setiap hari. Termasuk tentara-tentara yang rupanya komandan tidak kasih uang baik sampai nunjuk cari makan di luar. Itu pebisnis besar. Ada intel di sini kan? Tidak Pak. Saya bicara sampai laptop dia mati lagi. Itu lagi tidak boleh itu. Ini pidato ilmiah baru. Ini pertama kali saya pidato ilmiah. Biasa khotbah ilmiah saja. Tujuan dari gerakan Tungku Api. Tujuannya adalah gerakan Tungku Api tujuannya untuk saya tidak bisa baca lagi huruf kecil. Oke. Adalah gerakan untuk melindungi dan mengelola hak sumber daya alam bagi masyarakat pemilik dusun. Ada 2 hal yang penting dalam gerakan bersama, antara lain masyarakat warga dan pemerintah serta semua pihak yang peduli, yaitu melindungi hak atas sumber daya alam dan mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat adat. Yang pertama tentang perlindungan. Perlindungan atas sumber daya alam masyarakat adat, khususnya wilayah dusun produktif,
serta ada dukungan pemerintah dan masyarakat pemilik hak wilayah agar tidak dimonopoli oleh pihak lain yang memiliki kekuatan modal dan peluang. Perlindungan hak membutuhkan pengakuan secara legal serta sumber ekonomi agar sumber ekonomi dusun tidak digunakan semena-mena dan mengorbankan pemilik dusun. Gerakan penguatan lembaga adat menjadi dukungan dalam proses perlindungan dan pengawasan sumber daya alam masyarakat adat. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat setempat sudah ada secara tradisional. Dukungan pemerintah dan pihak yang peduli menjamin akses yang mempermudah gerakan pengelolaan dusun yang lebih efektif dan produktif. Dukungan tersebut sangat penting agar sering masyarakat adat yang tidak mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri. Karena ketidakmampuan pengelolaan dusun, maka peluang-peluang yang mengizinkan dan menjual sumber kekayaan alam sering terjadi. Kemudian bantuan langsung dari pemerintah semakin melemahkan aktivitas dan kreativitas masyarakat mengelola kekayaan alamnya sendiri. Sebaliknya, sumber-sumber ekonomi dari kekayaan alam dikuasai oleh masyarakat usaha atau pedagang dan pemerintah yang bukan masyarakat setempat. Percepatan pembangunan di bidang infrastruktur semakin marah yang kekayaan tidak dirawat dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Yang berikut gerakan di arah. Bicara tunggu api ini memang melindungi dan mengelola sumber daya alam masyarakat lokal. Karena kita masih percaya jika tidak penting dusun saja. Kalau tidak, miskin. Maka itu kita harus gereja ambil bagian usaha begitu. Tetapi ingat bahwa itu pengelolaan dan perlindungan dusun masyarakat adat ini bukan urusan kita sih, bahkan urusan banyak pihak. Ini tidak satu aspek pangan, tapi juga aspek ekonomi, aspek hukum, aspek lainnya bisa garap dilihat dari sudut pandangan mana. Dan siapa punya dari sudut pandangan budaya, garap bagaimana budaya dilindungi dan diolah sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Dari sudut pandangan hukum, ini juga harus ada, karena kita berjuang melindungi, kita harus tahu dasar-dasar hukumnya apa. Kita juga harus tahu bagaimana mengadvokasi sehingga masyarakat terlindungi. Seperti kemarin Freeport dengan masyarakat Freeport dan pemerintah bicara-bicara itu. Freeport tutup atau tutup. Tapi Freeport tutup tapi ini suatu tidak ada regulasi yang mengatur antara hak dan kewajiban pemerintah dan hak dari kewajiban perusahaan. Tidak ada regulasi atau aturan yang mengatur antara hak dan kewajiban perusahaan dan hak dan kewajiban masyarakat pemilik hak wilayah. Tidak ada. Buka kelapa sawit juga mana ada aturan yang mengatur. Di mana hak masyarakat ada? Biasanya kadang-kadang masyarakat dan negara yang mengatur izin dia ada punya itu nanti yang ngurus. Sudah berusaha pemerintah ini dia tidak urus itu, dia tidak pernah ingat masyarakat lagi. Itu yang terjadi. Jadi di mana-mana masyarakat tuntut haknya kembali. Tapi gerakan kita lebih baik bagaimana mengadvokasi supaya masyarakat ini bisa mendapat banyak. Dan saya selalu bilang orang Papua itu kalau kau beli usaha dia jangan kau minta satu kali, orang Papua bayar satu kali. Aduh, kalau kau ikuti itu, kau tolong bunuh dia. Karena satu kali nanti jadi baik kau kasih 100.000 per bulan atau per hari sampai dia mati daripada
1 kali 1 miliar. Nanti sebentar habis. Sesudah habis dia datang marako lagi. Itu mental miskin. Jadi harus diatur baik. Tapi itu kemarin saya sampai di Menteri SDM apa namanya Yonan kan, waktu report dengan itu saya bilang jangan PHK kan orang. Bapak, walaupun PHK kan orang, dia PHK kan itu luar biasa report. Semua orang tergiur itu dari PHK. Bahkan mereka sendiri minta di PHK. Bagaimana dia bayar PHK itu bisa 2 kali lipat dari yang kalau orang bayar pensiun. Sudah 2 kali lipat, dia kasih lagi uang transportasi sampai di tempat dengan berapa ratus kilo, sampai lemari juga bisa angkat. Sudah itu dia jamin lagi orang kau punya kesehatan perusahaan tanggung. Dia jamin lagi 2 tahun kau punya anak sekolah perusahaan tanggung. Siapa yang tidak mau di PHK? Tapi ada 2 macam manusia di situ. Anda mau kasih tahu. Yang melihat PHK itu bencana, yang lain melihat PHK itu berkah. Orang yang melihat PHK berkah itu, dia sebenarnya kerja di perusahaan yang gaji besar itu, dia sudah berinvestasi. Dia sudah punya rumah di Jawa, dia punya rumah kos, dia tiap bulan kirim uang untuk buat usaha. Jadi dia sudah pikir, saya ini tidak lama di perusahaan, tapi saya ini cari modal usaha. Jadi dia kerja tidak pemodal usaha, dia sudah buka usaha kecil. Jadi waktu di PHK kan, wah tambah modal itu. Wah, dia minta supaya dia uang besar ini, dia bisa langsung berinvestasi. Mungkin dia tambah lagi, kemarin itu hanya rumah kos itu hanya 10 pintu, dia taruh 1 kali. Yang tambah uang PHK itu 100 pintu. Kok kaget. Dia lihat berkah ya. Tapi kita masyarakat dari semakin ke timur ini, aduh, mati sudah. Itu dong protes habis-habis. Karena apa? Orang-orang ini selama kerja dia kredit lebih besar dari gajinya. Selama dia kerja sampai datang Natal, kampung. Baru dia bergaya di kampung kalau Natal. Mau beli babi berapa ekor? 1 juta 1 ekor. Ikut apa sih? Lembur dia. Kalau pulang libur tuh pulang. Oh, orang pikir itu kerja. Ini kan supervisor. Tadi mandor tukang saja. Habis supervisor. Tapi gaji tiap hambu. Pos ada yang sampai pulang di airport itu. Mau ojek lagi. Hambur sekali habis. Datang PHK, PHK itu kredit juga. Papua, Flores, Maluku, Ambon, itu ada itu orang lihat PHK itu bencana karena tidak tahu nabung, tidak bisa kaya, mental semiskin dari biar uang besar bagaimana tetap miskin. Mental itu yang saya mau ubah antara pasar-pasar sudah mental miskin, kelakuan miskin. Jadi kita bicara banyak juga dia tetap miskin. Sampai dia buat rumah juga miskin lagi. Nah, ini yang saya itu saya tidak mau baca lagi karena saya sudah bicara terlalu banyak. Tapi di bagian pokok besar ini harus dilihat dari aspek hukumnya, aspek teologi spiritualnya, aspek budayanya, aspek sosialnya, aspek lingkungan. Ini lahan yang digarap lebih lagi dilihat dari masing-masing itu. Dan itu tugas kita sebagai gereja, kita harus lihat bagaimana garap itu di bidang spiritual.
bagaimana kita garap dari sudut pastoralnya, supaya kita juga ikut menguatkan dalam pemahaman dan mengelola dusun. Banyak tapi bahwa bukan banyak, kau dalam kuat supaya kau menjadi seorang pastor yang produktif, yang bukan hanya bicara Tuhan Allah saja, tapi juga bicara tentang orang. Banyak pastor yang tidak tahu bicara tentang orang, yang masyarakat menderita tiap hari di paroki itu, dia pun setiap hari. Do you understand? Harus jawab yes, I stand under you. Jadi kalau kita bicara Injil juga banyak semua masalah makan minum. Jadi tidak bisa bilang itu masalah ekonomi tidak ada dalam. Tidak. Saya bisa buktikan. Lihat bagaimana Yesus kasih makan orang datang bicara, dia bilang saya dengar sampai siang belum makan. Kasih makan. Murid-murid bilang yang ada ini kan 5 potong roti dengan 2 ekor ikan saja. Bagaimana kasih makan 5.000? Yesus bilang beri mereka makan. Awas. Tidak ada alasan. Itu. Pokoknya tidak ada. Beri mereka itu makan. Coba hari ini ada yang datang mengeluh Pak Pastor, Raja. Ini bagaimana? Mereka ini tinggal terus tidak makan. Tapi Frater bilang tidak mau tahu. Beri mereka makan. Ada nota 1 saja nih. Bisa 1 saja. Itu. Tugasmu itu. Bagaimana engkau memberi mereka makan? Aduh, pasti kau tidak bisa jawab. Ini kebetulan orang-orang yang sudah kenyang karena sabar. Sehingga 1 potong kecil juga dia sudah kenyang. Untuk orang Papua Maluku Manado tidak ada waktu itu. Kalau ada itu, kita belum itu ada. Kalau masuk itu sering bisa prestasi itu sekolah. Tapi gerakan kita di situ, apapun terjadi kemiskinan Papua ini Tuhan menunjuk beri mereka makan. Sekarang tugas kita bagaimana buat supaya dia tetap dapat makan. Dan untuk itu tungku api harus tetap menyala. Supaya mereka tetap punya tungku itu menyala. Kalau orang Papua tungkunya mati, sudah. Lebih baik kita mati. Kita harus menjamin tungkunya menyala. Kalau menjamin tungku menyala, maka dia bisa survive menghadapi segala tantangan. Sampai merdeka juga bisa. Tapi kalau merdeka uang tidak ada, pusing. Karena sekarang 1 peluru saja harus beli. Tapi tungku api harus jamin menyala. Untuk tungku api menyala, ingat tanah dan dusun itu saja. Gereja harus terlibat untuk melindungi masyarakat. Jangan jual tanah, jangan jual tanah. Walaupun masyarakat bilang kau punya tanah kah? Oh awas, saya bisa bilang, punya kah? Kaminya kau, saya pikir kau masa depan baru. Dia bilang, itu urus sendiri. Sekarang saya mau puas toh. Nah itu masalah. Tapi ini jangan jual tanah. Kalau Anda jual tanah, orang lain atau engkau. Kalau engkau miskin, engkau gampang dibeli. Kalau pastor miskin, pastor gampang dijual. Pastor-pastor yang selalu mengimis di pejabat-pejabat itu pastor-pastor miskin yang gampang dibeli itu. Harus buat sendiri sehingga paroki sejahtera. Lahan banyak di paroki ini, lahan banyak, umat punya lahan banyak. Kau usah
Umat kaya, maka engkau juga ikut kaya. Umatmu kenyang, kau juga ikut kenyang. Jangan umat lapar, akhirnya engkau juga kasih tinggal rumah, kau pergi cari-cari orang lain lagi. Nanti sembahyang lagi, pilih-pilih lagi. Kebetulan dia itu pengusaha, jadi saya pergi dulu. Nanti masyarakat miskin datang minta, ini ada yang meninggal, tolong kubur kau. Mana diakon? Mana frater itu? Kalau tidak ada ketua kirim, kau pergi sudah. Karena itu stipendium kecil. Bukan tidak ada juga. Tapi kalau orang kaya kan, senyum, pulang dengan senyum. Awas, tebal. Ini harga pulsa saja lumayan. Apalagi yang pergi uskup, tebal. Jadi saya juga kadang-kadang memanfaatkan kesempatan itu. Untuk kasih makan kamu yang miskin-miskin. Miskin makan, tidur, belajar makan, terus sampai perut besar juga makan. Belajar makan, habis itu hilang. Tidak jadi orang aja. Untung sebenarnya dalam adat berdenda itu, ya tuh, kasih mas kawin itu. Jika saya itu mas kawin, mulai tahu itu karena rasa. Pantai di berdiri dulu semua lihat kau. Ini penting, kita paham. Saya tahu mundur itu sudah. Luar biasa, walaupun tidak tahu, tetap jadi kerja. Saya di luar juga merasa tipu. Saya SMA dia di STTK, karena biasa kordi kami sering. Ini calon-calon paling bagus sekali. Jadi pasar gagah gitu. Apa? Kok begini berhasil segala-galanya. Tidak kembali-kembali. Tapi tetap setia di belakang. Itu yang penting. Mau jadi pastor kah, mau kawin kah, silakan, ya toh. Mau berkeluarga silakan. Asal Anda tetap setia melaksanakan, mewartakan kabar sukacita, ya kan? Iya. Gereja itu jangan harus pastor saja. Pastor lagi kelakuan lagi, begitu sih. Bahkan saya punya pastor awam itu luar biasa, kerja di pedalaman, tugas tinggal istri anak, setia sekali, luar biasa. Pastor 1 minggu saja di parok. Habis itu 1 bulan di stasi-stasi. Di stasi-stasi di luar parokinya. Cari uang untuk parokinya, bangun gereja, untuk bangun. Sebenarnya di daerah di parokinya ada sponsor. Kenapa Om Bugis di sini bisa kaya? Ya tuh. Kenapa Om itu mas di sini bisa jualan sampai pulang? Karena kok cari di luar? Kopi bodoh gitu. Oh
kita selain mewartakan juga kita jaga supaya bisa mampu menjadi kader-kader setempat, tapi yang kedua supaya pewartaannya bisa sesuai dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Yang ketiga supaya dia mampu membiayai diri sendiri. Jadi kita harus olah potensi-potensi itu supaya mampu membiayai diri sendiri. Saya kira itu. Ditanya lagi. Waktunya tidak usah. Ini hanya perlu direnungkan dan dilaksanakan. Tidak apa-apa, saya terima kasih atas perhatian semua. Kalau saya ada yang tanya, silakan. Saya harap mungkin bisa menjadi masalah itu. Nanti saya kasih. Sebenarnya SKS, ya. Kalau lulus ini kuliah, saya lulus. Saya langsung habis. Ada moderator atau saya pimpin saja. Memang gaya Papua. Saya ingat gedung ini, saya dulu gaya-gaya di atas ini. Gaya-gaya. Tapi bersyara ini ruang makan dulu. Jadi meja satu meja itu ada 8 orang. Dan dapat 8 ikan gabus kita potong aja. Orang ambil 2 potong, yang lain tidak. Tapi marah-marah, belum aja. Bisa tuh kamu ambil 2 pada sudah. Teori maksa piring itu sudah selesai kan? Balik lagi. Saya terus tanya saya. Saya akan untuk buat perut kenyang. Caranya apa? Sebelum minum air 2 gelas. Sesudah 2 gelas kau makan cepat kenyang. Itu triknya. Cara. Ya, sudah. Kalau kita mau itu mau sekali lagi. Saya mau ajar kamu, kamu belum tahu ya? Kamu Yosmi seka. Saya sambil pancing-pancing tanya kan, atau sudah terlalu jelas? Jelas? Sangat jelas. Tidak usah komentar. Terima kasih. Limpah terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Uskup John Philip Saklin yang telah membawa tema Tungku Api bagi kita semua. Tidak ada pertanyaan karena semua yang diberikan Bapak Uskup sudah jelas dan menjadi bahan refleksi untuk kita masing-masing. Berbicara soal perut tadi, saya berpikir bahwa di tempat ini itu menjadi dapur untuk 5 keuskupan di tanah Papua. Karena telah 50 tahun saya rasa bahwa alumni-alumni dan juga kami yang masih bersekolah di sini akan menyalakan tungku-tungku api di 5 keuskupan di tanah Papua. Ada amin?